Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita udah ada di salah satu tempat yang menjadi ikon Betawi di daerah DKI Jakarta. Kita bakal ngajakin teman-teman buat melihat beberapa tempat yang menjadi pusat ikon Betawi di DKI Jakarta. Nah, sebelum aku dan teman aku ngajakin teman-teman buat melihat ikon yang ada di DKI Jakarta, aku bakal perkenalin diri dulu nih. Nama aku Sakila dan teman aku yang ada di belakang kamera Bagas. Kita akan ngajakin teman-teman buat melihat ikon Betawi yang ada di DKI Jakarta. Nah, kali ini aku dan teman aku udah ada di salah satu yang bisa dibilang sebagai ikon Betawi di DKI Jakarta, yaitu Anjungan DKI Jakarta yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Teman-teman udah penasaran kan dalamnya itu ada apa aja? Terus ikutin kita berdua ya. Nah, kali ini aku udah mau masuk ke pintu masuk nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita mau parkir nggak terlalu jauh, kita bisa langsung nih parkir di depan Anjungan Betawinya, Anjungan DKI Jakartanya yang ada di depannya langsung. Pintu masuknya dari situ teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita udah masuk, di sebelah kanan sini ada tempat untuk cuci tangan. Kita di sini tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti cuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, jadi teman-teman, di belakang aku ini udah ada salah satu kesenian Betawi, yaitu tari Betawi. Nah, teman-teman bisa lihat langsung nih di belakang aku. Nah, jadi teman-teman, kita bisa ngeliat nih anak-anak kecil di sini narinya jago-jago banget kan. Pinter-pinter banget narinya. Di sini sanggar tari sudah disediakan 2 guru untuk mengajar. Sanggar tari di sini diadakan setiap hari Rabu dan Sabtu. Setiap sore yang menari anak-anak kecil dan pada malam harinya diisi oleh para remaja. Udah, kita lanjut lagi aja yuk, kita lihat nih di Anjungan DKI Jakarta ini ada apa aja ya. Nah, jadi teman-teman, di sini ada perpustakaannya, terus ada Betawi Store dan ada ruang laktasinya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi di sini. Jadi teman-teman, di sini kayak ada semacam museum gitu. Nah, di dalamnya ini banyak memamerkan budaya Betawi, tapi kita nggak bisa masuk, mungkin karena udah kesorean. Teman-teman, sayang banget nih kita nggak bisa melihat ke dalam, tapi kalau kita lihat dari kaca tetap bisa kelihatan deh. Ada apa aja di dalam. Nah, ayo kita ikutin terus. Ini kita juga bisa lihat tuh ada kaca yang bisa kita lihat dari luarnya ada apa aja di dalamnya. Di sini ada alat gampang ngomong teman-teman.
udah pernah nyobain permainan ini atau belum? Kalau yang ini aku juga kurang paham deh teman-teman. Cuma di sini kayaknya ini peninggalan deh dari kesenian Betawi. Kita lanjut lagi ya teman-teman, ngeliat terus seluruh anjungan DKI Jakarta ini. Kalau di sebelah sini, ini ada pakaian adat Betawi teman-teman. Kayaknya kalau dilihat dari depan sana lebih jelas deh teman-teman. Sayang aja kita nggak bisa masuk dan ngelihat lebih jelasnya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini udah ada delman dan rumah Betawi teman-teman. Semoga kita bisa masuk ke dalam ya. Teman-teman, jadi ini delmannya. Di sini ada delman, terus sebelah sini ada rumah Betawi teman-teman. Bagus banget teman-teman bangunannya. Bisa masuk kok teman-teman. Kita coba masuk ke dalam ya. Ini teman-teman, bangunannya unik banget kan. Kayaknya ini tempat tamu, tempat ruang tamu teman-teman. Jadi ternyata di sini udah nggak boleh masuk teman-teman karena udah kesorean dan juga rumahnya udah dibersihin. Jadi kita cuma ngeliat depannya aja deh. Nah, pasti teman-teman penasaran kan buat datang langsung melihat anjungan DKI Jakarta ini yang menonjolkan budaya Betawinya. Nah, teman-teman bisa langsung nih datang ke Taman Mini Indonesia Indah yang ada di Jakarta Timur. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya jalan-jalan kita di anjungan DKI Jakarta. Nah, sekarang aku sama Bagas mau lanjut ke tempat yang kedua. Ikutin terus ya. Oke teman-teman, di tempat kedua ikon Betawi yang kita kunjungi adalah Rumah Si Pitung yang terletak di Marunda, Jakarta Utara. Tempat ini selain museum juga dijadikan tempat menari anak-anak. Selain itu juga ada musola dan tempat mengaji sebelah sana. Si Pitung yang memiliki nama asli Ahmad Nitikusuma dikenal sebagai perampok ulung dan pahlawan legendaris dari Betawi. Ia memilih jalan sebagai perampok karena merasa sakit hati saat berumur 15 tahun. Hewan dan ternak milik orang tuanya dirampas oleh orang Belanda dan Tionghoa. Hal ini yang menyebabkan ia sakit hati dan dendam terhadap orang-orang kaya. Sejak saat itu, si Pitung berguru ke sebuah perguruan silat pimpinan Haji Naipin yang beralamat di Rawabelong, Jakarta Barat. Menurut kitab Al-Fatawi, perguruan itu bernama Pituan Pitulung, yang disingkat Pitung. Di sanalah Ahmad Nitikusuma mendapat julukan si Pitung karena ia merupakan orang yang paling jago, paling lihai, dan paling sering melawan Belanda. Meski dikenal sebagai perampok, ia memiliki hati yang baik. Ia tidak mengambil semua harta rampokannya, ia membagikan hasil rampokannya kepada rakyat kecil. Oleh karena itu, Pitung dianggap sebagai pemberontak oleh Belanda, tetapi bagi rakyat Betawi ia adalah seorang pahlawan. Ada dua versi mengenai rumah si Pitung.
Versi pertama menyebut rumah ini milik Haji Sapiudin. Ia adalah korban dari si Pitung. Sedangkan versi kedua menyatakan Haji Sapiudin dan Pitung merupakan sahabat dan rumahnya kerap dijadikan persembunyian si Pitung. Nah, untuk menyamarkan persembunyian si Pitung dilakukan skenario perampokan di rumah Haji Sapiudin yang dimuat dalam surat kabar Hindia Belanda 10 Agustus 1892. Pada tahun 1999, bangunan ini dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1999, rumah ini menjadi ikon kisah perjuangan dan perlawanan masyarakat Betawi terhadap penjajahan Belanda pada masa itu. Rumah si Pitung ini adalah rumah yang katanya pernah disinggahi oleh Pitung, jawara Betawi sekaligus pahlawan yang membantu pribumi pada saat itu. Pitung katanya ngumpet di sini. Ini adalah rumah milik juragan tambak ikan bernama Haji Sapiudin. Nah, ini baju yang sering dipakai oleh Pitung ketika masa itu. Ini baju jawara khas Betawi, berwarna hitam dan pakai selempang kain dan peci. Ini juga ruang tamu khas Betawi pada masa itu. Nah, ini kamar tidur di rumah si Pitung. Khas pada zaman itu, ranjangnya kayu berkelambu kain dan kasurnya masih dari kapuk. Di sini juga ada ruang untuk ngaji dan meja rias. Nah, ini ruang makannya. Lampunya khas lampu-lampu masa Belanda. Terus mejanya dari kayu. Ada kendi-kendi yang waktu itu dipakai pada masanya. Selanjutnya di sebelah sini ada ruang keluarga, tempat untuk bersantai, bisa main congklak, dan untuk kamar tidur juga bisa. Nah, ini daerah dapurnya, masih ada peralatan-peralatan waktu zaman itu. Seperti ini, ada bakul untuk numbuk beras, dandang, tampah, dan lain sebagainya. Nah, ini penampakan beranda belakangnya. Biasanya tempat ini dipakai untuk bersantai setelah kerja atau menikmati sore di pesisir pantai Jakarta. Nah, pasti teman-teman juga penasaran kan buat ngeliat rumah si Pitung ini dari deket. Nah, teman-teman bisa datang nih ke Jalan Marunda yang ada di Jakarta Utara. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan aku dan Bagas. Sampai ketemu di jalan-jalan kita selanjutnya. Dadah. Pitung jagoan rawe belong, nggak takut bunyi pelor melayang. Kompeni hidungnya pada bolong, ditempeleng palenya jadi peang. Kalau Pitung lagi uring-uringan,